Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kelas 12 untuk mapel akidah akhlak ya. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab tentang pahala dan dosa, sebagaimana materi yang sudah saya share di grup. Kalian tinggal menyimak penjelasan saya melalui video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala dan dosa, pengertiannya yaitu sebagaimana yang saya paparkan. Pahala merupakan balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atas perbuatan baik. Atas perbuatan baik ini definisinya bisa macam-macam ya. Macam-macam di sini orang dapat mendapatkan pahala, bisa jadi karena dia melakukan yang wajib, atau dia melakukan yang sunnah, atau juga bisa jadi dia meninggalkan yang makruh, atau bisa juga meninggalkan yang haram. Dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan amal soleh yang lainnya. Yang wajib tentu kita melakukan sholat, yang sunnah misalkan kita melakukan sedekah, atau meninggalkan yang makruh misalkan. Yang makruh itu misalkan kalau kalian makan tidak berdiri misalkan, makan sambil berdiri itu hukumnya makruh. Tapi kalau kalian tidak pernah melakukannya karena senantiasa minum sambil duduk, maka itu bisa jadi kalian juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau meninggalkan yang haram, perbuatan yang haram, maka itu juga bisa mendapatkan pahala. Nah, adapun dosa itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu hukum Allah maupun hukum Rasulnya yang dilakukan oleh orang balik dan berakal sehat. Baik pahala dan dosa itu ketentuannya sama. Dosa ini adapun kalau dosa itu dia misalkan melakukan yang haram, seperti membunuh, mencuri, kemudian minum khamar dan lain sebagainya, hal-hal yang melanggar hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dosa. Pahala dan dosa itu bisa didapatkan dengan syarat dilakukan oleh orang yang balik dan mukallaf ya. Syaratnya itu tadi, balik itu berarti sudah cukup umurnya. Kalau laki-laki tandanya itu sudah mimpi basah, kalau yang perempuan itu sudah haid. Nah, kalau belum itu maka tidak ada pahala dan dosa di dalamnya. Adapun yang kedua syaratnya adalah berakal sehat. Berakal sehat itu berarti waraslah pikirannya. Kalau yang tidak genap 99% misalkan, atau dia termasuk orang yang gila, maka kalaupun dia melakukan dosa misalkan bertelanjang atau mungkin membunuh, mencuri dan lain sebagainya, maka karena dia tidak berakal sehat, maka dia tidak termasuk mukallaf orang gila itu. Jadi dia tidak kena hukum, tidak mendapat pahala maupun tidak mendapatkan dosa. Itu seputar pengertian pahala dan dosa. Selanjutnya dalil nakli tentang pahala dan dosa. Dalil yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya kalau kita melakukan satu amal kebaikan, maka pahala balasannya minimal 10, atau bisa jadi lebih dalam suatu hadis bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi itu tergantung ketika kita beramal, tergantung tingkat keistiqomahannya, mungkin juga tingkat keikhlasannya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu balasannya yang didapat oleh kita itu berapa. Adapun kalau dosa, ketika kita melakukan satu dosa, maka balasannya adalah sesuai dengan dosa yang kita perbuat, tidak dilipat gandakan. Nah, itulah perbedaan antara pahala dan dosa melalui dalil ini. Yang kedua, itu sekaligus menunjukkan sifat Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana pahala dilipat gandakan, adapun dosa tidak dilipat gandakan. Itu menunjukkan kasih sayang Allah yang amat sangat besar. Dan yang kedua, dalilnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 120. Wadaru dhahiral itsmi wa batinah.
innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Dosa yang nampak itu dosa yang tidak hanya sekedar terang-terangan ya, tapi dilakukan oleh mungkin fisik atau tubuh kita. Entah itu dia berzina, entah itu dia minum alkohol, entah itu dia mencuri atau merampok, membegal, kemudian menganiaya orang dan lain sebagainya. Itu dosa yang nampak. Ada juga dosa yang tersembunyi, karena itu dilakukan oleh hati kita, misalkan suudzon, misalkan hasad, misalkan iri, misalkan atau ujub dan lain sebagainya, sombong. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhi karena ada dosa di dalamnya. Nah, itu seputar dalil nakli tentang pahala dan dosa. Nah, adapun pahala dan dosa dalam Islam itu seperti ini. Pahala dan dosa itu termasuk gaib. Kita tidak pernah mengetahui ketika kita beramal, cash yang kita dapatkan itu pahalanya berapa. Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas yang kita tahu Allah itu maha adil. Jadi baiknya sebagai seorang muslim itu kita memang tidak boleh suudzon sama orang lain. Tapi kalau sama diri sendiri itu malah bagus. Suudzon sama diri sendiri. Ketika kita beramal misalkan merasa diri kita masih sangat kurang misalkan, atau jangan-jangan ibadahnya tidak diterima dan lain sebagainya, mencurigai diri sendiri atau suudzon terhadap diri sendiri itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama orang lain itu jangan ya. Karena kita tidak pernah tahu amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Dan kita tidak pernah tahu pahala kita itu sudah cukup mengimbangi dosa kita atau belum, atau bahkan mungkin dosa kita jauh lebih banyak. Kita tidak pernah tahu. Nah, yang kedua yang menjadi catatan adalah sebaik-baik manusia itu bukan yang tidak memiliki dosa, tapi sebaik-baik manusia itu adalah dia yang pandai bertobat. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Setiap orang pasti memiliki salah, memiliki dosa. Maka yang paling baik di antara kita itu adalah yang selalu bertobat setiap kali kita melakukan khilafan atau kesalahan. Nah, kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, maka dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa tobat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan paus gara-gara meninggalkan dakwah terhadap kaumnya, maka dia pun berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya itu telah menganiaya diri saya sendiri, telah berlaku zalim, telah berlaku dosa, telah berlaku kesalahan, maka saya bertobat kepadamu. Nah, para nabi saja mereka bertobat. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertobat itu adalah suatu keharusan karena kita sudah sejatinya memiliki kesalahan atau kehilafan yang entah itu sengaja maupun tidak disengaja yang harus kita tobati. Nah, ada beberapa contoh keutamaan amal yang mungkin harus kita lakukan karena memiliki pahala-pahala yang besar. Misalkan melakukan sholat fardu berjamaah, misalkan bagi laki-laki berjamaah awal waktu di mana tempat adzan dikumandangkan, karena pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat sendirian. Adapun untuk perempuan itu lebih utama sholat di dalam kamarnya atau di rumahnya sendiri daripada ke masjid. Boleh ke masjid asalkan dia menutup aurat secara sempurna. Nah, yang kedua adalah sholat tahajud. Tidak ada sholat sunnah yang lebih istimewa dibandingkan dengan sholat tahajud. Setelah sholat wajib, maka sholat yang paling utama adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Qiyamul lail ini bisa berarti juga mungkin sholat witir di dalamnya atau sholat tahajud juga. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu memiliki pahala yang sangat besar karena di dalamnya semua amalan itu dilipat gandakan. Dimana ketika kita melakukan sholat sunnah di luar bulan Ramadan, maka pahalanya hanya setara dengan sholat sunnah. Tapi kalau kita melakukannya di dalam bulan Ramadan, pahalanya bisa setara dengan sholat wajib, dan ini tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Maka pahalanya sangat besar. Sedekah, infak dan lain sebagainya, dan berpuasa di bulan Ramadan
itu pahalanya sangat-sangat besar.